firman Tuhan. Oke. This meeting is being recorded. Oke, continue. Ya, oke, teman-teman, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, teman-teman, temanya keren deh ya. Trinitarian Friendship. Sebelum masuk ke Trinitarian Friendship, Kakak mau ngetes lah. Ini kan sebagian kayaknya murid katekisnya Kakak ya, kalau nggak salah nih ya. Bener nggak? Iya bener. Ya. Oke. Tes. Kalau ternyata tesnya gagal, katekisasinya ngulang lagi. Enggak. Oke, Trinitarian. Apa itu Trinitaris? Apa? Farel. Wah, Farel udah buka mic dong, keren. Apa, Ren? Rel. Gimana ya jelasinnya ya? Oke. Trinitarian. Trinitas. Tiga tapi. Yes, 3. Trinitas ya tahu. Trinitas 3 tapi. 3 tapi. 1. 3 tapi 1. 3. Gimana ya jelasin? B. 3 tapi 1. Yang 3 apanya? Yang 1 apanya? Ya, lu jangan close mic aja, jangan di close mic, close kamera dong, ya. Aduh, gimana Om? Trinitarian. Apa itu? Trinitarian tuh doktrin Trinitas, yang mempercayai tentang Trinitas. Ya, oke. Ya, Trinitas itu apa? Trinitas itu tentang ya 3 tapi serangkai, jadi wujud Allah ya. 3 tapi serangkai. Maksudnya kepriwe gue? 3 tapi serangkai. Jadi, ya Allah itu kan hadir dalam tiga pribadi. 3 pribadi. 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tapi sebetulnya mereka satu pribadi, tapi mereka itu serangkai.
yang merupakan Allah itu sendiri. Oh, 3 pribadi tapi dia satu. Satu Aku udah rangkai. muncul ya. Satu, udah begitu. Satu hakikat kan? Trinitas itu adalah pemahaman Satu tentang hakikat, iya. tiga pribadi tapi satu hakikat. Ya Karis ya, bener nggak? Karis masih ingat nggak Karis? Karis ini nggak sih ya katekisasinya aku nggak sih ya? Kayaknya katekisasiku ya. Iya, katekisasinya Om Adon tapi Ya, yang dulu. Yang dulu. Karis Apa? Tahun sebelumnya. Iya, Sebelumnya. Pas Trinitas nggak masuk ya Karis ya? Enggak. Oke. 3 pribadi, ada pribadi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, gitu kan ya. Nah, tapi 3 pribadi itu adalah satu hakikatnya. Maksudnya apa? Masih ingat nggak gambar segitiga yang dicoret-coret sama ada sama dengannya? Allah Bapa bukan Allah Putra. Allah Putra bukan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa. Tetapi Allah Bapa itu adalah Allah. Allah Putra adalah Allah. Allah Roh Kudus adalah Allah. 3 pribadi tetapi satu hakikat. Nah, teman-teman, Trinitarian atau doktrin Trinitaris itu adalah doktrin yang memahami bahwa ketiga pribadi Allah itu tidak bisa dipisahkan, gitu ya. Dia harus berada serentak bersama. Jadi kalau dibilang, oh kalau begitu Allahnya orang Kristen 3, ya salah. Gitu. Allahnya orang Kristen 1, ya satu kesatuan itu yang nggak bisa dipisahkan. Yang dimana di dalamnya adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka tidak bisa dipisahkan, tapi mereka juga tidak bisa dicampur jadi satu. Begitu nggak bisa. Karena Allah Bapa ya sendiri, Allah Putra sendiri, Allah Roh Kudus sendiri. Nah, karena mereka itu 3 pribadi, teman-teman, nggak bisa dipisahkan. Hubungan antar mereka inilah yang menjadi pelajaran kita hari ini. Yang menjadi refleksi kita hari ini. Jadi hubungan di antara mereka itu hubungan yang begitu akrab, hubungan yang begitu kasih, sehingga Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu semua terhubung, ya, istilahnya berkelindan, apa itu, gelibet, tidak bisa terpisahkan satu sama yang lain. Nah, di dalam tema kita itu disebut sebagai persahabatan Trinitaris. Wah, jadi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu saling bersahabat, yang sahabatnya begitu erat, begitu kuat. Nah, sebelum kita ngomong soal sahabat, kakak mau tanya dulu, menurut kalian bedanya teman sama sahabat itu ada enggak bedanya? Kalau ada, perbedaannya di mana ya kira-kira? Apa teman itu kata lainnya sahabat misalnya? Gimana? Ini kan nggak perlu nggak perlu belajar dogma ya kalau kayak begini mah ya. Teman dan sahabat, persamaan dan perbedaan. Rahel, iya, Rahel. Teman dan sahabat, bedanya apa, samanya apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau temen itu kayak cuma temen gitu, kayak apa ya? Temen yang kayak sekedar ngobrol gitu doang, kayak ya ngobrolnya aku ngobrol biasa aja gitu. Kalau sahabat kayak bisa cerita banyak gitu, kayak lebih akrab gitu lah, Om. Aku temanmu apa aku sahabatmu? Udah bilang aja temen aja kepaksa gitu ya. temen aja kebetulan gitu. Iya, oke.
Kalau tadi Rahel bilang bisa cerita banyak kalau sama sahabat. Kalau sama sahabat tuh aku bisa percaya, bisa membagikan sesuatu yang rahasia. Wah, begitu kali ya. Kira-kira gitu ya. Itu perbedaannya. Kalau teman ya biasa aja teman, cuma nggak sampai kental banget, nggak sampai. Punya sahabat, Rahel? Punya. Di mana? Di Gatsu? Di gereja ini semua. Oh, itu sahabatmu semua? Banyak ya sahabatmu ya? Masa. Karis salah satu sahabatmu apa? Karis itu sahabat apa teman? Masih sahabat nggak, El? Semuanya sahabat. Semuanya sahabat. Wih, daripada gue ditendang gitu ya. Oke, nah ada nggak yang menyebalkan dari ya ini? Oke, Karis deh. Udah lama nggak ngomong sama Karis. Karis pasti punya sahabat. Nah, tahu deh, pasti deh. Baik sahabat yang sesama perempuan punya, sahabat yang laki-laki punya, Karis? Punya. Sahabat laki-laki yang sahabat apa yang sahabat? Sahabat aja, Om. Oh, sahabat aja. Yang sahabat nggak ada? Enggak. Oh, nggak ada. Pernah nggak ada situasi yang menyebalkan terjadi bersama dengan sahabat? Banyak, Om. Banyak. Oke, misalnya contohnya yang paling nyebelin dari peristiwa sahabat itu apa? Apa tuh? Si Karis putus. Wah, elah ditanya begitu aja dia live, buset deh. Karis, dia live. Oke, Nia itu betul nggak? Kabur Natania adalah jalan ninjaku. apa Rel? Kabur adalah jalan ninjaku. Jalan ninja. Iya. Buset Karis dah, ditanyain malah live. Halo, Om. Kembali lagi. Kembali lagi. Kebencian, Apa kebencian kira-kira banget. peristiwa yang paling menyebalkan dengan sahabat? Misalnya gini, kalau misalnya lagi cerita kayak gitu, malah dijudge gitu loh, malah dikata-katain. Itu dia. Gua sudah percaya nih sama lu nih ya, Iya. gitu ya. Ih, gimana sih lu, gitu kan ya. Ya kan kalau gua nggak percaya sama lu, gua nggak ngomong sama lu. Gua percaya sama lu, malah lu kata-katain gue, gitu kan ya. Nah, kenapa begitu teman-teman? Nah, kadang-kadang kalau kita bersahabat itu kita nggak ngerti konsep persahabatan itu kayak apa. Sehingga apa yang terjadi nih? Persahabatan kita itu justru tidak seharusnya seperti sahabat. Tidak seharusnya seperti sahabat, malah yang satu menguasai yang lain. Ya. Jadi bucin lah gitu istilahnya gitu. Jadi bucin. Jadi budak cinta begitu ya. Benar nggak istilahnya nih? Aku sok-sok gaul aja nih. Jadi budak cinta. Kalau udah sama sahabatnya memerintah apa, siap gitu ya. Apapun gitu. Wah, walaupun dilukai kayak apapun juga ataupun juga menguasai. Nah, hubungan yang begini tuh nggak benar. Kita belajar dari Trinitarian friendship, dari persahabatan Trinitarian. Apa sih persahabatan Trinitarian itu? Nah, kakak mau mengajak kalian untuk perhatikan betul-betul, bermeditasi dengan sebuah gambar. Lalu dari gambar itu cobalah kalian perhatikan baik-baik. Lalu kalian dapat apa dari gambar ini? Kira-kira apa yang kalian dapatkan? Nah, gitu ya. Ini aku bisa dapat banyak banget nih tentang sahabat. Dan kalau kalian udah dapat kayak begitu, coba deh ingat-ingat lagi yang tadi kita baca dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Kalian bawa Alkitabnya kan ya? Buka kan ya? Apa enggak? Ya udah, mudah-mudahan kalian buka Alkitabnya, ya. Nah, gambar ini menarik
Gambar ini berjudul, ini icon ya, icon, gambar ikon ya udah tua banget. Nah, judulnya adalah jelek, gambarnya jelek, tapi banyak kekayaan yang kita bisa lihat. Oh, persahabatan itu seperti ini. Judulnya adalah Jesus and His Friend. Yesus dan sahabatnya. Kelihatan nggak ya? Mukaku nggak usah dikasih lihat ya, nggak apa-apa ya Dio. Jelek muka gue. Ya. Oke, coba kalian perhatikan betul-betul gambar itu, gitu ya. Nah, lalu kira-kira apa ya maknanya ya? Kira-kira apa artinya? Oke. Itu ada gambar Yesus yang di sebelah kiri, yang gambar hulunya itu ada salibnya ya teman-teman. Gambar hulu itu lingkaran apa namanya, lingkaran yang berwarna kuning itu ada salibnya. Nah, lalu yang sebelah kanan, thank you Dio. Nah, sebelah kanan itu kan hulunya kosong. Itu friend. Itu friendnya Yesus. Friend itu bisa siapa saja, bisa kita juga. Tapi kalau tulisan di situ memang itu adalah Abot Mena, nama friendnya itu Abot Mena. Abot Mena itu, Abot itu artinya apa itu? Pastor ya, atau siapa sih Abot. Rahib. Mena itu nama orang. Seorang rahib. Tapi Abot Mena itu bisa diganti siapa saja. Diganti kita juga bisa. Nah, coba perhatikan baik-baik teman-teman. Nah, baik-baik. Oke, sekarang ada nggak yang bisa berefleksi? Oh, persahabatan tuh seharusnya begini. Ya, apa yang dapat apa dulu kira-kira? Ada yang mau sharing? Rahel mungkin yang sudah sangat melihatnya kayaknya udah gitu. Mungkin apa ya, saling mendukung ya. Saling mendukung. Oke. Saling mendukung dilihat dari apanya dari gambar ini? Itu yang merangkul. I see. Keren. Coba perhatiin gambar itu tuh, gambar Tuhan Yesus merangkul. Tuh Rahel terkesan dengan gambarnya Tuhan Yesus yang merangkul. Ya, itu bentuk dukungan menurut Rahel ya, itu bentuk dukungan. Tapi coba teman-teman perhatikan soal tangan itu tadi, itu tangan yang merangkul. Si Abot Menanya merangkul Yesus enggak? Lihat gambar itu, Abot Menanya merangkul Yesus enggak? Enggak. Enggak ya. Yang merangkul siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesusnya. Nah, kira-kira dari sini nih, kita bisa berefleksi apa? Bahwa persahabatan itu tidak bisa tidak teman-teman, harus dimulai dari Tuhan Yesus. Kita bisa bersahabat itu karena Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau kita bersahabat itu bukan dari keinginan kita, gitu. Karena kalau keinginan kita manusia yang berdosa, pasti jatuhnya nggak bersahabat. Pasti jatuhnya saling menguasai satu sama yang lain, memaksakan keinginannya satu sama yang lain. Kunci persahabatan itu bukan, ini menariknya gini teman-teman. Kita kan sering dibilang, aku mau bersahabat kamu, kalau bersahabat sama kamu harusnya timbal balik dong, gitu kan. Aku mengasihi dan aku dikasihi, gitu. Aku memberi dan aku diberi, gitu kan. Kalau kayak begitu tuh persahabatan manusia, teman-teman. Ya, persahabatan yang Tuhan Yesus inginkan adalah nggak begitu. Tuhan Yesus, persahabatan itu nggak mesti timbal balik, Jack. Waduh, itu keren tuh kalimat itu. Persahabatan itu nggak mesti timbal balik. Tapi yang pasti persahabatan itu harus memberi perhatian, memberi dukungan,
Kalau kita punya uang dan sahabat kita butuh uang, kita memberi uang, kayak gitu ya. Persahabatan itu nggak mesti harus timbal balik. Nah, kenapa kita bisa begitu? Kita bisa ngelihat kayak begitu dari itu. Posisi tangannya Tuhan Yesus yang merangkul. Dan di dalam Alkitab tadi apa yang dibilang? Bukan kamu yang memilih aku, ayat 15. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Bukan kamu, ya, bukan kita nih manusia yang memilih untuk bersahabat dengan Tuhan Yesus, bukan. Tapi inisiatif pertama itu dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mau bersahabat dengan kita. Gitu. Nah, jadi kalau kita mau bersahabat dengan sesama harus dengan cinta persahabatannya yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, harus memberi dengan yang lain. Gitu. Oke, itu satu lagi. Ada lagi nggak kira-kira? Lihat apa lagi kira-kira dari gambar itu? Ada nggak yang menarik dari gambar itu? Coba kamu perhatikan kedua gambar itu, baik si Abot Menanya sama Tuhan Yesusnya. Perhatiin baik-baik. Siapa yang di depan, siapa yang di belakang? Siapa yang di atas, siapa yang di bawah? Siapa? Ada? Gak ada ya? Kalau kita lihat, Abot Mena sama Yesus itu, semuanya berdiri sejajar. Nah, itulah sahabat. Sahabat itu enggak ada yang menang, enggak ada yang kalah, enggak ada yang lebih menguasai dan enggak ada yang lebih dikuasai, enggak ada yang lebih memberi dan enggak ada yang lebih diberi. Enggak begitu. Sahabat itu harusnya equal. Nah, kalau kemudian yang terjadi adalah ketidaksejajaran, berarti persahabatan kamu itu bermasalah, teman-teman. Kalau kamu punya sahabat tapi sahabatnya menuntut terus, posesif, kamu di mana, sama siapa, makan apa? Ya, ini gue bersahabat apa gue jadi prajurit dari seorang jenderal yang kudu laporan terus setiap 24 jam sekali gitu. Kok mesti harus laporan terus gitu. Sahabat itu nggak kayak begitu. Sahabat itu harus equal. Nah, kalau misalnya kamu punya orang tua dan kamu menganggap orang tuamu itu adalah sahabat, nah harusnya yang terjadi itu adalah equal juga, sejajar. Sejajar dalam hal ini bukan berarti, wah kalau begitu, gue boleh bisa ngomong sembarangan dong sama sahabat gue nih, kan bokap gue kan sahabat gue gitu ya. Yanto, apa kabar lo? Gitu ya, namanya Yanto gitu. Nah bokapku namanya Pak Yanto gitu. Yanto, apa kabar? Jadi keplak lah gitu ya. Oh, kan katanya equal Kak, sama teman, sama friend. Iya, ada namanya budaya juga ya. Budaya nggak bisa kayak begitu. Tapi kalau kita memang bersahabat, kita menceritakan tadi loh, siapa ya yang cerita? Karis ya tadi ya. Dia mau cerita, Karis apa Rahel yang cerita rahasia-rahasianya itu kepada sahabatnya. Ya kalau begitu, kalau sama orang tua harusnya bisa dong ngomong tentang rahasia-rahasianya, tentang si dia, tentang si dia kepada mama, kepada papa gitu ya. Tapi Farel lagi jatuh cinta, sama siapa? Sama ini. Nah, bisa dong ngobrol sebagai sahabatnya sama papinya. Nah, kalau seandainya, sekali lagi teman-teman, kalau seandainya itu tidak terjadi, berarti ada yang salah dari relasi yang bersama dengan sahabat kita. Ya, Tuhan Yesus sendiri ngomong nih bahwa aku tidak lagi memanggil kamu hamba, melainkan sahabat. Nah, ini menarik teman-teman, hubungan Tuhan Yesus sudah menebus kita dari dosa.
Kalau kemudian Tuhan Yesus sudah menebus dan membayar kita, berarti harusnya kita jadi budaknya Tuhan Yesus dong. Kan Tuhan Yesus sudah bayar kita. Berarti kita udah jadi miliknya Tuhan Yesus dong. Nah, sebagai seorang pemilik, Tuhan Yesus mau nganggap kita apapun juga terserah dong. Tapi enggak loh. Walaupun Tuhan Yesus sudah nebus kita, Tuhan Yesus menganggap kita bukan budaknya. Tapi Tuhan Yesus menyapa kita sebagai sahabatnya. Sahabat itu artinya apa ya? Sejajar. Gitu. Kalau mengandaikan meja, para sahabat itu bersama-sama duduk di meja, mejanya itu bukan persegi panjang, teman-teman. Di mana persegi panjang biasanya yang di ujung itu yang dituakan apa yang menjadi pimpinan, yang menguasai ketuanya. Enggak. Meja ini bundar, di mana semuanya bisa bicara sejajar, equal. Itu artinya sahabat. Gitu. Nah itu, jadi kalau ada saat ini persahabatanmu yang terjadi justru adalah saling menguasai satu dengan yang lain atau dikuasai satu dengan yang lain, menjadi budak satu dengan yang lain, nah itu harus hati-hati. Ya, berarti itu persahabatan yang tidak baik. Rubah model persahabatan itu, kalau tidak bisa dirubah, ditinggalkan. Itu. Oke, ada lagi nggak yang kira-kira menarik dari gambar ini? Kita lihat lagi. Nah, sekarang coba perhatikan tangannya itu, tangan. Ini menarik nih, tangannya siapa namanya? Abot Mena. Nah, si Abot Mena itu. Bukan tangannya Tuhan Yesus ya. Tangannya Abot Mena itu kalau kalian perhatiin dari dekat, posisi tangannya gimana? Ini nih posisi tangannya. Ya. Pakai V nih, ada 2 jari nih. Nah, ini apa nih? V ini artinya apa nih? Angka 2 itu artinya apa? Dan angka 2-nya itu arahnya menunjuk kepada Tuhan Yesus. Jadi menarik ya, angka 2-nya bukan menunjuknya teman Tuhan Yesus, bukan begini gitu ya. Gitu. Kalau kita lagi foto, misalnya ada yang ulang tahun, terus yang ulang tahun ditunjuk semua. Ini nih, dia nih, gitu kan ya. Misalnya gaya andalan tuh kayak gitu. Tapi Abot Mena waktu lagi difoto sama Tuhan Yesus, celah difoto, lagi digambar begitu sama Tuhan Yesus. Menariknya gambarnya bukan begini, tapi gambarnya begini nih. Kenapa begini? Karena dia Tuhan Yesus, jarinya nggak cukup 1, harus 2. Ya kenapa kagak 5? Gitu kan? Kenapa harus 2? Apa 2 itu? Lambangkan apa? Kalau kalian melihat gambar ikon-ikon seperti ini dan memperhatikan jarinya, dan jarinya menunjuk begini, misalnya 2, atau jarinya menunjuk begini 3, gitu ya, atau begini jarinya 3 ini, itu sebetulnya maknanya banyak. Ya, 2 ini artinya adalah natur. Natur itu apa? Hakikatnya Tuhan Yesus. Tadi kan kita sudah bilang kan kalau Trinitas itu adalah 3 pribadi, 1 hakikat. Hakikatnya adalah hakikat Allah. Allah Bapa adalah Allah. Allah Roh Kudus adalah Allah. Allah Putra adalah Allah dan manusia. Allah dan manusia. Hakikatnya 2. Nah, itu artinya apa? Artinya sumber dari persahabatan itu haruslah bersumber kepada Dia. Sumber persahabatan haruslah bersumber kepada Dia, bukan kepada aku. Sehingga ketika aku bersahabat, aku tidak lagi melihat akunya. Ketika aku bersahabat, aku harus melihat Yesusnya. Dan apa yang Yesus lakukan ketika bersahabat dengan kita? Tidak ada lagi kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat, daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Keren nggak? Cara Tuhan Yesus bersahabat dan cara Tuhan Yesus menyahabati buat kita itu apa? Memberi nyawa. Jadi kalau kita bersahabat jangan nuntut. Kalau kita bersahabat kita nuntut, itu berarti
kita itu tidak mencontoh, tidak mensumberkan persahabatan kita dengan siapa? Dengan Yesus. Ya. Persahabatnya malah nuntut. Kamu kok nggak nelpon aku sih? Cielah. Kamu mesti jalan sama cewek lain ya? Kamu kok nggak nelpon aku? Kok kamu nggak nanyain aku makan apa sih? Ini orang sehat apa enggak sih ya? Mosok minta ditanya. Aku kan pengen juga diperhatiin. Cielah. Ini berarti teman-teman kalau kayak begini nih kita tidak menyumberkan model persahabatan kita dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja memberikan nyawa. Kan lu gak disuruh mau. Kita kan gak disuruh kasih nyawa buat sahabat kita kan. Ya, tadi yang saya bilang bahwa bersahabat itu tidak selalu harus timbal balik. Kadang-kadang menjadi seorang sahabat artinya juga harus memberi, berani memberi. Menjadi berarti bagi sahabat kita. Nah, terus kalau memberi terus Kak, kapan timbal baliknya? Memberi terus, kapan gua dikasihnya gitu. Nah, kalau udah ada motif kasih 10 dapat 100, nah itu mendingan jangan bersahabat. Mendingan kamu berdagang, jangan bersahabat. Ya. Kalau berdagang itu cari untung, beli 10 dapat 100. Kalau bersahabat nggak begitu. Nah, ini terakhir teman-teman, ya dari gambar ini. Terakhir dari gambar ini menarik. Ya, masih stay with me kan ya. Nah, coba deh teman-teman. Ada yang aneh nggak dari gambar ini? Kenapa sih pelukisnya ini kok gambarnya kayak begitu banget sih gitu? Coba deh lihat. Yang paling aneh dari gambar ini adalah perhatiin ya. Perhatiin matanya. Coba perhatiin matanya. Aneh nggak matanya? Matanya nggak sinkron guys. Ya, perhatiin. Yang satu kita lihat si Abot Mena itu yang sebelah kiri. Matanya si Abot Mena yang mata kanannya ngelihat Tuhan Yesus. Tapi mata kirinya si Abot Mena ngelihat kita. Ya. Tuhan Yesus juga sama. Matanya Tuhan Yesus yang sebelah kiri ngelihat Abot Mena. Tapi matanya Tuhan Yesus yang sebelah kanan ngelihat kita. Itu artinya apa? Ini bukan berarti artinya Tuhan Yesus ternyata jereng. Bukan gitu. Bukan itu. Tapi ada maksudnya nih. Kenapa kok sengaja dikasih gambar begitu? Nah, betul teman-teman. Bahwa yang namanya sahabat itu ya ada hubungan khusus antara sahabat kita. Si Abot Mena sama Tuhan Yesus ini punya hubungan yang erat, punya hubungan yang khusus. Makanya matanya mereka pandang-pandangan. Tapi mata mereka yang lain tidak menutup mata dan tidak memandang kepada sahabatnya saja. Tetapi juga memandang kepada yang lain. Memandang kepada dunia ini. Bukan hanya memandang kepada sahabatnya saja. Kalau kamu bersahabat sama orang, sama teman, dan persahabatan kamu jadinya eksklusif, berarti itu salah. Justru Tuhan Yesus tidak menginginkan seperti itu. Tuhan Yesus justru kepingin menjadi sahabat kita dan kita menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Tetapi yang Tuhan Yesus katakan, dia mengatakan bahwa kamu pergi, hasilkan buah, dan buah itu tetap. Supaya aku juga justru jadi bersuka cita. Pergi justru. Lihat dunia. Ya, jadi gambar mata yang jereng ini bukan berarti mau mengatakan ternyata Tuhan Yesus punya ketidaksempurnaan tubuh fisik, yaitu matanya Tuhan Yesus jereng. Bukan begitu. Tetapi ini mau mengatakan kepada kita, kalau kita bersahabat, jangan dibutakan terhadap persahabatan itu. Ya. Kalau kamu lagi pacaran nih misalnya,
Your best friend is your boyfriend. Wis ini. Your best friend is your girlfriend. Wis ini. Ya, Kak Adon juga dulu mengaku dosa lah. Ya dulu waktu di kampus ya dulu. Kalau dulu pernah punya pacar, jadi nggak ujuk-ujuk langsung menikah teman-teman. Wah, Kak Adon kalau punya pacar itu sayangnya bukan main sama pacarnya ya. Ya kalau punya istri juga kayak begitu. Tapi dulu salahnya teman-teman, wah ya kuliah duduknya berdua. Habis kuliah keluar berdua. Nanti pergi berdua. Pulang datang kuliah nih, nungguin di depan. Dia nunggu pacarnya datang. Cielah. Kalau pacarku duluan yang datang, dia yang nunggu aku. Kalau aku duluan yang datang, aku yang nunggu dia. Cielah. Kayak nggak ada orang lain di muka bumi ini. Kayak yang lain tuh dinosaurus yang sudah mau musnah. Hanya ada aku dan dia. Nah itu salah hubungan kayak begitu. Dunia milik kita berdua ya dek. Yang lain ngontrak ya dek. Itu salah. Ya, jangan sampai kayak begitu. Kalau nanti kamu pacaran atau kamu bersahabat, masih ada orang lain cuy. Yang mesti kamu perhatikan. Yang juga menjadi bagian hidupmu. Yang dimana kamu juga harus berbuah di sana. Harus bersaksi di sana. Begitu. Jadi tuh lihat, ya memang sih kamu harus memperhatikan sahabatmu itu, pacarmu itu. Iya sih. Tapi jangan sampai lupa, masih ada dunia di sekitar kita. Ya, jangan terus egois cuma dia. Itu tuh berarti pacaran atau persahabatan yang tidak sehat kalau kayak begitu. Ya. Cari yang berbeda. Cari yang ada di sekitar kita. Cari yang Tuhan katakan, kesanalah aku mengutus kamu untuk pergi dan berbuah. Nah, cari dong ya. Jangan sampai semua hanya milik kalian berdua, yang lainnya ngekos. Jangan sampai kayak begitu. Nah, itulah persahabatan Trinitarian atau Trinitarian Friendship. Ya, coba lihat lagi dari gambar itu, kita melihat, ternyata persahabatan itu inisiatifnya datang dari Tuhan Yesus. Yang namanya persahabatan Trinitarian itu artinya equal, sejajar. Nggak ada yang menguasai satu dan dikuasai yang lain. Ternyata sumber persahabatan itu haruslah Yesus yang mencontohkan kepada kita memberi nyawanya untuk sahabatnya. Ternyata persahabatan itu walaupun kita punya hubungan yang khusus bersama dengan sahabat, kita juga harus melihat dunia di sekitar kita. Menjadi saksi, menjadi berbuah bagi sekitar kita. Enggak cuma semata-mata cuma dia doang seorang. Nah, itulah yang dimaksud dengan Trinitarian Friendship. Amin. Begitu teman-teman. Saya kalau mau ada yang tanya silahkan. Kalau nggak ada saya kembalikan kepada yang berwajib. Ada yang mau tanya? Farel tanya. Biasanya Farel tanya. Atau Kia tanya. Oke, kalau nggak ada yang tanya, monggo saya serahkan kepada yang berwajib.